warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang berbahagia, ikhwani fillah rahimakumullah, di antara pro kontra di dalam fikih Islam adalah apakah pahala membaca Al-Quran, pahala ibadah bisa dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal atau kepada orang lain. Sebagian mengatakan bahwa pahala itu tidak bisa dikirimkan, tidak bisa ditransfer. Namun sebagian besar ahlu sunnah wal jamaah membolehkan mengirimkan pahala tersebut dan sampai. Di antara yang berpendapat demikian adalah Syekh Mustafa Ar-Rahyabani Al-Hambali, ini dari madhab Hambali, wafat tahun 1234 Hijriah. Bahkan beliau mensunnahkan menghadiahkan amal soleh kepada orang yang sudah meninggal. Beliau berkata, wa sunna ihda'ul qurbi, dan disunahkan menghadiahkan pahala ketaatan, pahala amal. Fayaqulu, dan berkata, Allahumma ja'al thawaba dzalika li fulanin. Berdoa setelah beramal, Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah thawaba dzalika, pahala ini semua, li fulanin, untuk si fulan. Lebih lanjut, Ar-Rahyabani menyampaikan diutamakan untuk meminta pahala dari Allah Ta'ala dan kemudian menghadiahkannya juga kepada orang lain. Sebagaimana perkataan sebagian ulama bahwa pahala Allah adalah bagi orang yang menghadiahkan dan yang mendapatkan hadiah. Artinya apa? Artinya pahala yang kita kirim kepada orang lain, kita sedekahkan, kita hadiahkan, itu diterima tanpa mengurangi pahala kita sendiri. Itulah kemuliaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pemirsa rahimakumullah, ketika kita beramal ibadah, membaca Quran, baca sholawat, disunahkan untuk dihadiahkan kepada orang lain. Dan tentu yang paling berhak untuk kita hadiahi adalah bapak ibu kita, orang tua kita. Nah, bagaimana lafalnya menghadiahkan pahala kepada orang tua? Yuk kita pelajari bersama-sama. Bagaimana doa atau teks untuk menghadiahkan bacaan Quran yang sudah kita baca kepada bapak ibu kita, kepada orang tua. Jadi ketika kita sudah misalkan baca Yasin pagi atau surat-surat yang lain, agar bacaan kita diterima oleh Allah dan pahalanya dikirimkan ke bapak ibu kita, maka kita pelajari teksnya. Di sini ada Arab, kemudian ada Latinnya, dan ada terjemahannya. Sebelumnya bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullah, terima kasih. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah, melancarkan rezeki, barokah usia, dimudahkan segala usahanya, amin ya rabbal alamin. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan untuk semuanya saja, jangan lupa nanti untuk mengisi kolom komentar dengan tulisan apa saja, yang penting bermanfaat, positif, bisa saran, kritik, dan lain sebagainya. Semuanya terima kasih, syukron katsiro. Selanjutnya bagaimana doanya agar pahala amalan atau bacaan atau tilawah kita yang sudah kita baca tadi diterima oleh Allah dan disampaikan pahalanya kepada kedua orang tua kita, ibu bapak. Ini berlaku baik itu bapak ibu yang masih hidup atau sudah meninggal di alam barzakh. Nah, sebagai contoh, ketika misalkan malam hari kita membaca surah Al-Waqiah atau surah Al-Mulk, kemudian pahalanya ingin kita kirimkan kepada bapak ibu kita, maka setelah membaca surat tersebut kita berdoa, Allahumma taqabbal tilawatana. Ini bisa disebutkan suratnya, bisa tidak usah disebutkan, bisa diabaikan. Jadi Allahumma taqabbal tilawatana suratal mulk, misalkan kalau itu surat Mulk, atau surat Yasin, atau surat Waqiah,
Jadi Allahumma taqabbal tilawatana Yasin juga bisa, atau tanpa menyebutkan suratnya, jadi dilewati saja. Allahumma taqabbal tilawatana wa awsil tawabaha ila abi wa ummi. Allahumma taqabbal tilawatana wa awsil tawabaha ila abi wa ummi. Allahumma, ya Allah, ini langsung terjemah, taqabbal, terimalah, tilawatana, bacaan kami. Bisa disebutkan suratnya apa, atau bisa cuma dibatin saja di dalam hati bacaan yang sudah dibaca tadi. Wa ausil, dan sampaikanlah, dan sampaikan sawabaha, sawabaha, pahalanya, ila abi, kepada bapakku, wa ummi, dan ibuku. Allahumma taqabbal tilawatana wa ausil sawabaha ila abi wa ummi. Allahumma, ya Allah, taqabbal, terimalah, tilawatana, bacaan kami, wa ausil, dan sampaikan, sawabaha, pahalanya, ila abi, kepada bapakku, wa ummi, dan ibuku. Ini berlaku baik itu bapak ibunya masih hidup maupun sudah meninggal di alam baka. Lalu disambung dengan doa, Allahumma ighfir lahuma, ya Allah ampuni keduanya. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Doa-doa yang lain yang untuk orang tua. Jadi kalau kita membaca Al-Quran misalnya, kemudian kita hadiahkan pahalanya untuk bapak ibu, itu tidak mengurangi pahala kita. Jadi pahala yang dikirim ke bapak ibu itu tidak mengurangi pahala kita. Kita tetap mendapatkan pahalanya. Misalkan baca Qulhu atau surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian kita kirimkan pahalanya kepada bapak ibu, insya Allah bapak ibu akan mendapatkan kiriman pahala tersebut. Dan kita yang membaca juga tidak akan berkurang pahalanya, jadi tetap mendapat pahala surah Al-Ikhlas 3 kali tersebut. Demikian juga dengan surat-surat yang lain. Misalnya tiap malam kita punya aktivitas, rutinitas sebagai seorang muslim, yaitu membaca surah Al-Mulk. Ini untuk investasi di akhirat nanti, di alam kubur. Sebagai penjaga kita di alam kubur adalah surah Al-Mulk, kita rutin baca tiap malam. Nah, daripada pahalanya untuk kita sendiri, maka kita bacakan doa seperti ini, hadiah kepada bapak ibu kita, maka mereka akan mendapatkan pahalanya. Kita juga yang membaca akan tetap mendapatkan pahalanya. Jadi kalau surah Al-Mulk bisa kita bacakan seperti ini, Allahumma taqabbal tilawatana surah Al-Mulk wa awsil tawabaha ila abi wa ummi. Allahumma, ya Allah, taqabbal, terimalah, tilawatana, bacaan kami surat Mulk, surat Al-Mulk, wa awsil, dan sampaikanlah, sawabaha, pahala bacaan surah Al-Mulk, ila abi, kepada bapakku, wa ummi, dan kepada ibuku. Para pemirsa rahimakumullah, semoga bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas salah khilaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.